Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Oke, siap belajar ya. Oke, yang masih jalan itu ajakin duduk rapi. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa. Ibu minta mimpin doa Haikal. Dan mari kita baca doa. Mulai. Nah, yang dibuat selesai. Oke. Setelah hari ini kita melanjutkan pelajaran yang minggu lalu ya. Minggu lalu itu belajar mengenai kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin. Nah, hari ini kita akan melihat penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Semuanya hadir ya. Oke, minggu yang lalu belajar mengenai demokrasi terpimpin. Jadi hari ini penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Oke, yang bisa kasih contoh salah satu kegiatan demokrasi, kira-kira contohnya apa? Saya, Bu. Ya, Pak Haikal. Pertemuan politik. Apa? Bisa diulang? Haikal bisa diulang? Perkembangan politik, Bu. Politik, oke. Contoh kegiatan politik apa kira-kira? Saya, Bu. Ya. Dekret Presiden 5. Oke, bagus ya. Nah, yang hari ini kan demokrasi terpimpin minggu yang lalu itu kita sudah belajar kebijakan-kebijakannya. Nah, hari ini kita akan melihat kebijakan yang salah atau yang menyalahi undang-undang itu kira-kira apa saja. Kalian akan mengisi lembar kerja. Nanti lembar kerja Ibu bagikan ke Google Classroom. Kalian berdiskusi melalui WA untuk menjawab lembar kerja yang sudah diberikan. Jadi kalian nanti akan dibagi dalam beberapa kelompok, 4 kelompok. Nanti akan membahas mengenai kebijakan penyimpangan masa demokrasi terpimpin, baik itu kebijakan politik dan ekonomi. Dan hari ini kita bahas mengenai kebijakan politiknya. Ini kita bahas mengenai saja nanti. Kalau sudah selesai, nanti kalian kirimkan jawabannya ke Classroom. Nanti presentasi satu-satu seperti minggu yang lalu ya. Demokrasi terpimpin. Ada yang bisa kasih contoh? Satu kira-kira apa? Contohnya apa? Kebijakan yang salah pada masa demokrasi terpimpin. Bukunya dibuka. Buku paketnya. Ayo, siapa yang bisa? Tari. Satu, contohnya apa? Kemarin halamannya sudah dikasih tahu, buka buku halaman sekian-sekian, buku paket. Ya, satu kira-kira apa?
Udah kasih contoh, ada kode pembubaran. Pembubaran apa? Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, bagus. Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat. Yang bisa kasih penjelasan sedikit, pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat itu apa penjelasannya? Kira-kira yang dibubarkan ini DPR Ayo, Haikal. Pino, tadi mana Pino? Rahma yang belum gabung tadi mana? Ayo, pembubaran DPR, penjelasannya apa? Ayo Haikal, pembubaran DPR yang dibubarkan DPR tahun berapa? Tahun 1955, Bu. Oke, pembubaran DPR tahun 1955. Ini dianggap menyalahi aturan karena presiden itu semuanya hadir ya. Oke, minggu yang lalu belajar mengenai demokrasi terpimpin. Jadi hari ini penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Oke, yang bisa kasih contoh salah satu kegiatan demokrasi, kira-kira contohnya apa? Saya, Bu. Ya, Pak Haikal. Perkembangan politik. Apa? Bisa diulang? Haikal bisa diulang? Perkembangan politik, Bu. Politik, oke. Contoh kegiatan politik apa kira-kira? Saya, Bu. Ya, Dekret Presiden 5. oke, bagus ya. Nah, yang hari ini kan demokrasi terpimpin minggu yang lalu itu kita sudah belajar kebijakan-kebijakannya. Nah, hari ini kita akan melihat kebijakan yang salah atau yang menyalahi undang-undang itu kira-kira apa saja. Nah, kalian akan mengisi lembar kerja. Nanti lembar kerja Ibu bagikan ke Google Classroom. Kalian berdiskusi melalui WA untuk menjawab lembar kerja yang sudah diberikan. Nah, di layar itu sudah kelihatan penyimpangan demokrasi terpimpin. Ada yang bisa kasih contoh? Ya, satu kira-kira apa? Udah kasih contoh, ada kode pembubaran. Pembubaran apa? Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, bagus. Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat. Yang bisa kasih penjelasan sedikit, pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat itu apa penjelasannya? Kira-kira yang dibubarkan ini
DPR Kemal. Ayo, Haikal. Pino, tadi mana Pino? Rahma yang belum gabung tadi mana? Ayo, pembubaran DPR, penjelasannya apa? Ayo Haikal, pembubaran DPR yang dibubarkan DPR tahun berapa? Tahun 1955, Bu. Oke, pembubaran DPR tahun 1955. Ini dianggap menyalahi aturan karena presiden itu berdasarkan undang-undang tidak bisa membubarkan DPR. Makanya ini dianggap sebagai penyimpangan atau kebijakan yang salah pada masa Soekarno. Tidak bisa presiden membubarkan DPR. Ini salah satu penyimpangannya. Kemudian ada lagi penyimpangannya, apalagi contohnya? Presiden Pengangkatan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. apa? Bisa diulang? Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Oke, bagus ya. Presiden mengangkat MPRS. Kenapa ini salah? Karena berdasarkan undang-undang, anggota MPR itu tidak bisa diangkat oleh presiden. MPR itu dipilih dari anggota dewan dan anggota DPD yang yang diperoleh dari pemilu. Jadi tidak bisa presiden mengangkat MPR. Makanya ini dianggap salah. Satu lagi apa kebijakannya? Yang kuning ini apa yang kuning ini? Tari apa tari? Tari. Ayo tari, penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Contohnya lagi apa? Apa? Selain pembubaran DPR, kemudian pengangkatan MPRS, apa lagi? Apa lagi? Pengangkatan presiden seumur hidup. Itu dianggap menyalahi undang-undang atau dianggap menyimpang pada masa demokrasi terpimpin. Karena presiden itu tidak bisa diangkat seumur hidup. Kira-kira berapa lama jabatan presiden itu? 5 tahun. Berapa? 5 tahun. 5 tahun. Iya, 1 kali masa jabatan presiden itu 5 tahun. Kemudian dalam Undang-Undang Pasal 7 boleh ditambah 1 kali lagi. Jadi 1 kali ditambah 5 tahun lagi. Paling lama 10 tahun. Nah, pada masa Soekarno itu diangkat sebagai presiden seumur hidup. Selama dia hidup maka jadi presiden.
itu dianggap menyalahi undang-undang, maka disebut sebagai penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Oke, jadi hari ini yang bisa menyimpulkan ada apa saja penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin yang bisa sebutkan 1, 2, 3. Ayo, siapa? Satu tadi apa kebijakannya? Bunga? Ke penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin 1. Tadi sudah Ibu tulis di layarnya. Apa Bunga 1? 1. Presiden menunjukkan dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS. Seharusnya anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dipilih melalui pemilu, bukan ditunjukkan dan diangkat oleh Presiden. Oke, bagus ya. Jadi penyimpangannya apa saja tadi? Ada pembubaran DPR, pengangkatan MPRS itu tidak boleh karena harus dipilih bukan presiden. Kemudian apa lagi? Ajidil mana Ajidil tadi? Ajidil? Ajidil masih? Tadi ada pembubaran. Coba Haikal, diringkas Haikal. Sebutkan tadi 1, 2, 3. Lihat yang di layar. 1, 2, 3. Kesimpulannya, coba Haikal. Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin 1, 2, 3. Pembubaran DPR. Apa? Pinok mana Pinok? Aduh, hadir. Nah, coba Pinok sebutkan penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin 1, 2, 3. Coba diulangi. 1. Pembubaran DPR. Ya, terus? 2. Pengangkatan Presiden seumur hidup. Oke, bagus. Selanjutnya? 3. Presiden mengangkat MPRS. Oke, jadi ada 3 ya. Pembubaran DPR, pengangkatan presiden seumur hidup, dan pengangkatan MPRS. Oke, itu kesimpulan materi yang hari ini. Nanti kalian akan mengerjakan evaluasi di Google Classroom. Nanti disilakan dikerjakan paling lambat jam 5 sore ya. Nanti linknya Ibu kirim. Pelajaran hari ini kita cukupkan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.